Bagaimana jika saya katakan bahwa untuk benar-benar menemukan dirimu sendiri, kamu perlu menghilang? Ini bukan soal melarikan diri atau menghilang begitu saja. Ini soal menjauh dari kebisingan, menjauh dari gangguan dan ekspektasi yang telah menyita seluruh waktu dan perhatian Anda. Yang sedang saya bicarakan adalah keputusan yang disengaja dan tenang untuk berfokus pada diri sendiri dengan cara yang hampir aneh di dunia saat ini. Beberapa tahun lalu saya tersesat, mungkin Anda merasakan hal yang sama. Saya bangun setiap hari dengan perasaan seperti berada di atas treadmill, terus bergerak tetapi tidak mencapai tujuan. Di antara pekerjaan, media sosial, dan kejaran tanpa henti untuk mengikuti perkembangan, aku merasa terputus dari diriku sendiri. Aku tenggelam dalam ekspektasi, bahkan ekspektasiku sendiri. Suatu malam, saat aku tanpa sadar menggulir layar ponselku, aku mendapati diriku membandingkan hidupku dengan orang-orang yang bahkan tidak kukenal. Kesuksesan mereka, kegembiraan mereka, membuat saya merasa lebih kecil. Saat itulah pertanyaan itu muncul di benak saya. Kehidupan siapakah yang sedang saya jalani? Saya menyadari bahwa saya telah hidup untuk orang lain, mengejar persetujuan, berusaha mendapatkan validasi, dan mengubah diri saya menjadi apa yang saya pikir seharusnya saya jadi. Tidak hanya melelahkan, tetapi juga menyesakan. Jadi, saya membuat pilihan. Saya tidak mengumumkannya, atau menjelaskannya kepada siapapun. Saya tidak meminta izin atau persetujuan. Saya mulai mundur sedikit demi sedikit. Saya keluar dari media sosial selama seminggu. Aku mulai menulis jurnal setiap pagi alih-alih mengecek notifikasi. Saya mulai meluangkan waktu untuk merenungkan siapa saya dan apa yang saya inginkan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri saya sendiri. Awalnya terasa aneh, keheningannya tidak mengenakan, hampir meresahkan. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai mendengar sesuatu yang sudah lama tidak saya dengar, suara saya sendiri. Memutuskan untuk menghilang dengan cara yang paling tenang dan paling disengaja mengubah hidup saya. Ini bukan tentang melepaskan tanggung jawab atau melarikan diri dari dunia, ini tentang menciptakan ruang untuk menemukan kembali diri Anda. Dan itulah yang ingin saya bagikan dengan Anda hari ini. Ini bukan sekedar cerita tentang saya, tetapi tantangan untuk Anda. Jika Anda merasa tersesat, kewalahan, atau terjebak dalam pola kehidupan, menghilang mungkin merupakan hal yang Anda butuhkan untuk berubah. Di akhir perjalanan ini, Anda akan melihat bahwa menghilang bukan berarti bersembunyi, tetapi melangkah mundur sehingga Anda dapat bergerak maju dengan tujuan, adalah menghilangkan kebisingan untuk mendengarkan apa yang benar-benar penting. Jadi, apakah Anda siap untuk mengambil langkah pertama? Sebelum kita mulai, silakan berlangganan dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video hebat seperti ini lagi. Mari kita mulai dengan mengapa hidup ini menyebalkan. Mengapa Anda merasa apapun yang Anda lakukan hari ini, Anda tidak maju? Mudah untuk merasa buntu. Setiap hari adalah dorongan tanggung jawab, harapan, dan gangguan yang konstan. Anda terbangun dalam keadaan tertinggal, mencoba mengejar ketertinggalan dalam membaca teks, email, dan tenggat waktu, lalu terus-menerus menggulir kehidupan orang lain yang dikurasi di media sosial membuat Anda meragukan kehidupan Anda sendiri. Namun, inilah kebenarannya, Anda mandek bukan karena Anda tidak berusaha cukup keras, Anda mandek karena energi Anda tertarik ke terlalu banyak arah. Pikirkanlah, seberapa sering Anda memulai hari dalam mode reaktif? Anda membuka ponsel, dan tiba-tiba Anda dibombardir dengan prioritas orang lain. Notifikasi, email, dan drama media sosial terkini menyita seluruh bandwidth mental Anda bahkan sebelum Anda sempat memikirkan apa yang Anda butuhkan. Itu bukan salahmu, kita hidup di dunia yang dirancang untuk mengalihkan perhatian kita. Media sosial, misalnya, dirancang untuk membuat Anda terus menggulir tanpa henti. Suka, komentar, semuanya merupakan pemicu dopamin yang membuat Anda merasa senang saat itu, tetapi membuat Anda merasa hampa dalam jangka panjang. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Namun, bagaimana Anda dapat memanfaatkan kekuatan itu jika pikiran Anda terus-menerus dipenuhi kebisingan? Masalahnya bukan hanya gangguan itu sendiri, tetapi apa yang mereka curi dari Anda. Setiap kali Anda membandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain, Anda kehilangan sedikit perspektif. Setiap kali Anda berkata ya pada sesuatu yang tidak terlalu Anda pedulikan, Anda berkata tidak pada sesuatu yang mungkin penting. Kehidupan mulai terasa stagnan karena Anda tidak hidup dengan tujuan. Alih-alih menjadi pencipta cerita Anda sendiri, Anda telah menjadi partisipan yang pasif. Akibatnya, Anda mulai merasa kewalahan, terlalu banyak bekerja, terputus dari apa yang benar-benar penting,
dan ini bukan hanya tentang gangguan, tetapi tentang harapan. Masyarakat punya cara untuk menetapkan aturan-aturan yang tak terlihat bagi kita. Di usia ini, kamu seharusnya punya pekerjaan ini. Di usia itu, kamu seharusnya punya rumah ini atau hubungan itu. Bila Anda tidak memenuhi harapan tersebut, meski harapan itu sepenuhnya sewenang-wenang, mudah untuk merasa seperti Anda telah gagal. Tetapi bagaimana jika masalahnya bukan karena Anda gagal? Bagaimana jika masalahnya adalah Anda mengejar tujuan yang salah? Mari kita pikirkan pikiran kita sebagai sebuah taman. Bila dibiarkan, keraguan terhadap diri sendiri, gangguan, dan tekanan sosial akan menguasai. Mereka menghambat hal-hal yang bisa mendatangkan kegembiraan dan kepuasan bagi Anda. Semakin Anda membiarkannya tumbuh, semakin sulit untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Namun kabar baiknya, Anda memiliki kendali. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kehidupan yang Anda jalani tidak sepenuhnya milik Anda. Itu adalah tambal sulam ekspektasi, perbandingan, dan kebiasaan yang Anda warisi tanpa pertanyaan. Anda tidak harus terus hidup seperti ini, Anda tidak harus terjebak. Namun untuk berubah, Anda perlu melakukan sesuatu yang radikal. Menjauhlah dari kebisingan, berhenti bereaksi terhadap dunia di sekitar Anda, dan mulailah mendengarkan dunia di dalam diri Anda. Anda mungkin tidak dapat mengubah gangguan atau tekanan dalam semalam, tetapi Anda dapat memilih seberapa besar kekuatan yang Anda berikan kepada mereka. Mulailah dengan keputusan kecil, menghilang. Tidak selamanya, tetapi cukup lama untuk mengatur ulang dan menemukan kembali apa yang benar-benar penting bagi Anda. Putuskan untuk menghilang sekarang. Anda mungkin bertanya-tanya, apa artinya menghilang? Menghilang tidak berarti menghilang sepenuhnya, atau menyerah pada hidupmu. Sebaliknya, menghilang berarti mundur, bukan dari tanggung jawab Anda, tetapi dari kebisingan dan gangguan yang membuat Anda terjebak. Ini tentang menciptakan ruang yang disengaja untuk kejelasan dan transformasi. Langkah pertama adalah memahami mengapa penghilangan paksa itu penting. Bila Anda terus-menerus dikelilingi oleh gangguan, notifikasi media sosial yang tak ada habisnya, atau bahkan ekspektasi orang-orang di sekitar Anda, hampir mustahil untuk mendengar pikiran Anda sendiri. Suara di dalam diri Anda, suara yang mengetahui apa yang benar-benar Anda inginkan, tenggelam. Menghilang berarti mendapatkan kembali fokus Anda. Namun perlu diingat, menghilang bukan berarti terisolasi atau melarikan diri, melainkan mencari ke dalam diri dan menemukan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Ini tentang melangkah diam-diam dari panggung publik, sehingga Anda dapat mulai menjalani hidup autentik. Mundur dapat terasa menakutkan. Mengapa? Karena kita diajarkan untuk percaya bahwa hubungan yang konstan sama dengan nilai. Semakin Anda menonjol, semakin besar kemenangan Anda, bukan? Media sosial memperkuat hal ini dengan memberi penghargaan atas visibilitas berupa suka, pengikut, dan dukungan. Namun visibilitas tidak sama dengan pertumbuhan. Faktanya, hal itu seringkali membuat kita buntu. Semakin Anda berfokus pada penampilan untuk orang lain, semakin sedikit energi yang Anda miliki untuk transformasi sesungguhnya. Luangkan waktu untuk memikirkan ini. Seberapa besar hidup Anda dijalani untuk orang lain? Berapa kali Anda membuat pilihan berdasarkan apa yang menurut Anda akan mengesankan atau menyenangkan orang lain? Penghilangan adalah tentang keluar dari siklus itu. Ini tentang membiarkan diri Anda melangkah mundur, bahkan jika terasa tidak nyaman pada awalnya. Apa manfaat menghilang? Ketika Anda menghilang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai melihat apa yang benar-benar penting. Dengan lebih sedikit gangguan, Anda dapat fokus pada nilai, tujuan, dan keinginan Anda. Dengan melepaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal, Anda membebaskan diri untuk hidup secara autentik. Anda juga akan menemukan bahwa Anda memiliki lebih banyak energi untuk hal-hal yang benar-benar penting, tanpa terus-menerus terkuras energinya karena perbandingan dan kinerja. Hilangnya menciptakan ruang untuk pertumbuhan. Bayangkan seperti memangkas pohon. Dengan memotong apa yang tidak diperlukan, Anda membiarkan pertumbuhan baru yang sehat berakar. Bahkan para pemikir besar sepanjang sejarah pun memahami hal ini. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik, berlatih menyendiri untuk mendapatkan perspektif. Dalam karya-karyanya, ia sering merenungkan pentingnya melarikan diri dari kekacauan dunia untuk berfokus pada apa yang benar-benar penting. Jika salah satu orang paling berkuasa dalam sejarah melihat pentingnya menghilang, mengapa Anda tidak? Jika Anda bertanya-tanya bagaimana memulai proses ini, saya akan memberitahu Anda apa yang saya katakan kepada orang-orang ketika mereka datang kepada saya dengan pertanyaan yang sama. Mulailah dari yang kecil. Anda tidak harus membuat perubahan besar dalam semalam. Luangkan waktu 2 hari untuk memutuskan sambungan dari media sosial,
email, dan media digital lainnya. Gunakan waktu ini untuk menulis jurnal, merenung, atau sekadar menikmati keheningan. Biarkan orang lain tahu bahwa Anda meluangkan waktu untuk diri sendiri. Anda tidak perlu menjelaskan alasannya, katakan saja Anda butuh ruang. Jika memungkinkan, luangkan waktu untuk menyendiri. Tidak masalah apakah itu 10 menit di pagi hari atau 1 jam di malam hari, luangkan waktu setiap hari untuk menyendiri dengan pikiran Anda. Tindakan-tindakan kecil ini mungkin tampak remeh, tetapi dahsyat pengaruhnya. Setiap tindakan merupakan langkah menuju kembali kehidupan Anda. Pikirkan siapa saja yang telah melalui transformasi besar. Seringkali kisah mereka mencakup masa menyendiri, masa ketika mereka menjauh dari pusat perhatian untuk memfokuskan diri pada diri mereka sendiri. Contohnya adalah J.K. Rowling. Sebelum Harry Potter menjadi fenomena global, Rowling menghabiskan bertahun-tahun menulis dalam kesendirian, tanpa membagikan karyanya kepada publik. Keputusannya untuk fokus pada keahliannya, jauh dari tekanan luar, memungkinkannya menciptakan sesuatu yang luar biasa. Transformasi Anda tidak harus dramatis, tetapi prinsip menghilang adalah sama. Berikan diri Anda ruang untuk membangun kembali fokus Anda dan akhirnya kembali lebih kuat. Mudah saja untuk tetap seperti saat ini, tetap di atas, sibuk, dan terganggu. Namun keberanian sesungguhnya terletak pada langkah mundur. Maksudnya aku butuh waktu untuk diriku sendiri, tidak peduli seperti apa bentuknya bagi orang lain. Hilangnya bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Artinya Anda bersedia menghadapi ketidaknyamanan dalam kesunyian dan kesepian, karena Anda tahu disitulah transformasi dimulai. Transformasi melalui refleksi. Transformasi sejati dimulai dalam keheningan. Saat Anda menyingkirkan gangguan dan memberi diri Anda hadiah berupa keheningan, Anda menciptakan kondisi untuk refleksi mendalam. Refleksi bukan sekadar latihan pasif, tetapi perjalanan aktif ke dalam diri di mana Anda menemukan kebenaran tentang siapa Anda, apa yang Anda inginkan, dan apa yang menghambat Anda. Di ruang jujur dan tenang inilah transformasi dimulai. Bayangkan Anda sedang mencoba mengemudikan kapal melalui perairan berkabut, tanpa jarak pandang yang jelas. Anda mungkin melayang tanpa tujuan, membuang-buang waktu dan energi. Refleksi menghilangkan kabut, membantu Anda melihat di mana Anda berada, dan memetakan jalan di depan. Tetapi mengapa begitu sulit untuk merenung? Kehidupan modern tidak mendorong kita untuk duduk dengan diri kita sendiri. Kita diajarkan untuk terus maju, terus berprestasi, terus mengejar hal berikutnya. Namun, sebagaimana Marcus Aurelius menulis, tidak ada tempat yang lebih tenang atau tempat yang tidak terlalu bermasalah bagi seseorang selain di dalam jiwanya sendiri. Refleksi adalah cara Anda menciptakan ketenangan itu. Saat Anda berhenti dan melakukan inventarisasi kehidupan Anda memperoleh kejelasan. Anda mulai menyadari pola yang membuat Anda mandek, kebiasaan yang menguras energi Anda, dan mimpi yang telah Anda abaikan terlalu lama. Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Refleksi tidak memerlukan pengaturan yang mewah. Yang Anda butuhkan hanyalah sedikit ruang, sedikit ketenangan, dan kemauan untuk jujur pada diri sendiri. Menulis adalah salah satu alat paling ampuh untuk refleksi diri. Ini memperlambat pemikiran Anda dan memaksa Anda untuk mengungkapkan apa yang Anda rasakan. Hal ini memungkinkan Anda bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan sulit. Apa yang benar-benar saya inginkan dalam hidup saya? Apa yang kupegang yang tak lagi berguna bagiku? Seperti apa hari ideal saya? Saya selalu menyarankan orang untuk menulis bebas. Jangan khawatir tentang tata bahasa atau struktur, biarkan pikiran Anda mengalir. Tindakan menuangkan ide ke dalam tulisan itu sendiri bersifat transformatif. Meditasi juga merupakan trik kontemplasi, bukan untuk mengosongkan pikiran, tetapi untuk mengamatinya. Duduklah dengan tenang selama 5 hingga 10 menit, fokuslah pada pernapasan Anda. Ketika pikiran muncul, sadari tanpa menghakimi, dan biarkan berlalu. Seiring berjalannya waktu, latihan ini membantu Anda mengembangkan kejelasan dan ketahanan emosional. Cobalah juga berlatih memeriksa setiap hari. Di akhir setiap hari, luangkan waktu 5 menit untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri, apa yang berjalan baik hari ini? Apa yang dapat saya lakukan secara berbeda? Bagaimana saya menghormati tujuan atau nilai-nilai saya hari ini? Tindakan refleksi kecil ini akan meningkatkan kesadaran seiring berjalannya waktu, membantu Anda membuat pilihan yang disengaja, alih-alih bereaksi terhadap kekacauan hidup. Dengan latihan ini, Anda akan menemukan bahwa refleksi itu seperti melihat ke cermin kehidupan Anda. Tidak selalu mudah untuk melihatnya, tetapi itu akan mengungkapkan kebenaran, dan kebenaran itulah yang menjadi dasar bagi pertumbuhan Anda.
Anda akan menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, Anda mulai bertanya pada diri sendiri apa yang benar-benar Anda inginkan, bukan apa yang orang lain harapkan dari Anda. Anda akan menemukan kebiasaan atau hubungan mana yang menghambat Anda, atau mana yang mendorong Anda maju. Anda juga akan dapat menerima apa yang paling Anda takuti. Ketakutan ini adalah hambatan tak terlihat yang menghalangi Anda untuk bertransformasi. Refleksi membawa unsur-unsur ini ke permukaan, di mana Anda akhirnya dapat mengatasinya. Kadang-kadang terasa tidak nyaman, namun dalam ketidaknyamanan itu terjadi pertumbuhan. Refleksi bukan hanya tentang kesadaran, tetapi tentang menggunakan kesadaran itu untuk bertindak. Lihatlah kehidupan Anda dan pilih 3 area di mana Anda ingin melihat perubahan. Baik itu kesehatan Anda, hubungan Anda, atau karir Anda, tulislah. Mulailah dari yang kecil. Jika tujuan Anda adalah untuk meningkatkan kesehatan, berkomitmenlah untuk minum lebih banyak air atau berjalan kaki setiap hari. Jika Anda ingin mengembangkan karir Anda, luangkan 15 menit sehari untuk mempelajari keterampilan baru. Langkah kecil menciptakan momentum. Gunakan jurnal Anda untuk melacak kemajuan Anda, renungkan apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, dan bagaimana Anda dapat menyesuaikannya. Ini membuat Anda bertanggung jawab dan fokus. Kaum Stoa kuno mempraktikkan meditasi setiap hari sebagai landasan filosofi mereka. Marcus Aurelius, misalnya, menggunakan jurnalnya untuk merenungkan pikiran, tindakan, dan niatnya. Dia menulis bukan untuk pembaca, tetapi untuk dirinya sendiri, sebagai cara untuk menyelaraskan hidupnya dengan nilai-nilai yang dianutnya. Anda dapat melakukan hal yang sama. Di awal atau akhir setiap hari, tanyakan pada diri sendiri, apa yang telah saya lakukan dengan baik hari ini? Di mana kekurangan saya dan mengapa? Bagaimana saya bisa tampil lebih baik besok? Ini bukan tentang kritik diri, ini tentang pertumbuhan. Dengan merenung setiap hari, Anda menciptakan lingkaran umpan balik yang membantu Anda membuat pilihan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Bayangkan refleksi seperti memoles cermin. Bila cermin tertutup debu, maka penglihatan Anda akan terganggu. Namun saat Anda menghapusnya sedikit demi sedikit, gambarnya menjadi lebih jelas. Cermin itu adalah hidupmu. Refleksi adalah cara Anda membersihkan debu keraguan, gangguan, dan ketakutan, hingga Anda dapat melihat diri Anda sendiri dengan jelas. Transformasi membutuhkan kejujuran. Mudah bagi Anda untuk mengatakan kebohongan yang menenangkan, untuk menghindari menghadapi bagian-bagian kehidupan yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Namun kejujuran adalah dasar pertumbuhan. Bila Anda bersedia menghadapi kebenaran, tidak peduli seberapa berantakannya, Anda memberi diri Anda kekuatan untuk mengubahnya. Refleksi adalah alat Anda untuk bersikap jujur. Dengan cara inilah Anda menyingkirkan kebisingan dan terhubung kembali dengan kenyataan. Saya punya tantangan untuk Anda. Luangkan 10 menit hari ini untuk merenung. Menulis, bermeditasi, atau sekadar duduk dengan tenang. Ajukan pertanyaan yang kuat kepada diri Anda. Apa yang perlu saya lepaskan agar dapat melangkah maju? Jangan terburu-buru menjawab, pikirkanlah, biarkan ia berkembang, dan percayalah bahwa kejelasan akan datang. Membangun kembali dari awal. Penghilangan dan refleksi adalah langkah pertama. Berikutnya adalah kerja keras dan terencana untuk membangun kembali. Disinilah transformasi sesungguhnya dimulai, bukan perubahan yang tiba-tiba dan menyeluruh, tetapi tindakan-tindakan kecil dan konsisten yang selaras dengan kehidupan, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan Anda. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah rumah. Selama bertahun-tahun, Anda menumpuk segalanya di atas fondasi yang goyah, ekspektasi orang lain, gangguan, dan kebiasaan yang tidak lagi bermanfaat bagi Anda. Untuk membangun kembali, Anda perlu merobohkan apa yang tidak stabil dan membangun sesuatu yang lebih kuat, bata demi bata. Transformasi dimulai dari pikiran. Jika pemikiran Anda tetap berakar pada pola lama, tidak ada perubahan eksternal yang dapat bertahan lama. Mulailah dengan melepaskan validasi eksternal. Kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan yang terus-menerus adalah sebuah kurungan yang menjauhkan Anda dari kebebasan sejati. Tanyakan pada diri Anda, jika tidak ada seorang pun yang melihat, apa yang akan saya lakukan secara berbeda? Mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan. Kesalahan bukanlah kegagalan, melainkan pelajaran. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan berkembang. Epictetus, filsuf Stoa, mengingatkan kita, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, melainkan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Mempraktikkan kebiasaan baru juga dapat membantu. Kebiasaan adalah struktur kehidupan Anda.
Mereka menentukan bagaimana Anda menghabiskan waktu, energi, dan perhatian Anda. Jika Anda ingin menjadi versi terbaik dari diri Anda perlu kebiasaan yang mendukung tujuan Anda. Mulailah dengan kebiasaan dasar ini. Rutinitas pagi. Cara Anda memulai hari menentukan suasana untuk hari lainnya. Biasakan untuk mengutamakan kejelasan dan fokus. Misalnya, bangun tanpa mengecek ponsel, luangkan 10 menit untuk menulis jurnal atau bermeditasi, gerakan tubuh, meski hanya peregangan atau jalan kaki sebentar, rencanakan hari Anda dengan saksama. Perawatan tubuh. Tubuh Anda adalah mesin transformasi Anda. Rawat tubuh Anda dengan baik, makanlah makanan utuh, bergizi, dan tetaplah terhidrasi. Prioritaskan kualitas tidur. Istirahat tidak bisa diganggu-gugat. Pembelajaran dan pengembangan. Pertumbuhan membutuhkan pembelajaran. Luangkan waktu setiap hari untuk meningkatkan keterampilan atau mengeksplorasi minat. Ini tidak harus untuk pekerjaan atau orang lain. Pilihlah sesuatu yang menggairahkan dan menantang Anda. Membangun kembali kehidupan Anda berarti melindungi energi Anda, mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras Anda, dan mengatakan ya pada hal-hal yang sejalan dengan nilai-nilai Anda. Ingat, setiap jawaban ya merupakan jawaban tidak untuk hal lainnya. Setelah pola pikir dan kebiasaan Anda terbentuk, inilah waktunya untuk terhubung dengan tujuan Anda. Tujuan adalah atap yang melindungi dan memberi makna pada segala sesuatu yang telah Anda bangun. Untuk menemukan tujuan Anda, renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang membuat saya bahagia? Tantangan apa yang bersedia saya tanggung demi pertumbuhan? Bagaimana saya dapat menggunakan kekuatan saya untuk membuat dampak? Tujuan Anda tidak harus agung atau mengubah dunia, yang penting bermakna bagi Anda. Mungkin membesarkan keluarga, menciptakan karya seni, atau membangun karir yang Anda banggakan. Tujuan memandu tindakan Anda dan membantu Anda mengatasi tantangan dengan ketahanan. Transformasi bukanlah suatu kejadian tunggal, melainkan komitmen harian. Tindakan kecil yang diulang secara konsisten akan menghasilkan hasil yang besar seiring berjalannya waktu. Untuk memperjelasnya, mari kita gunakan kisah Oprah. Sebelum menjadi maestro media, Oprah menghadapi penolakan dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Kesuksesannya tidak terjadi dalam semalam, tetapi merupakan hasil kerja keras dan kepercayaan diri selama bertahun-tahun. Pikirkan seperti apa kehidupan Anda setahun mendatang, jika Anda memulainya hari ini. Perubahan kecil yang Anda buat sekarang dapat mengarah pada realitas yang sepenuhnya berbeda. Membangun kembali kehidupan Anda seperti merawat kebun. Pertama, Anda membersihkan gulma, gangguan, kebiasaan buruk, dan keyakinan yang membatasi. Lalu Anda menanam benihnya, kebiasaan, tujuan, dan nilai baru. Pada akhirnya, Anda memelihara benih-benih itu dengan usaha dan perhatian yang terus-menerus. Pada awalnya, perubahannya tampak kecil, hampir tidak terlihat. Namun seiring berjalannya waktu, dengan kesabaran dan kegigihan, kebun Anda akan tumbuh. Membangun kembali adalah pekerjaan keras, memerlukan disiplin, kesabaran, dan kemauan menerima ketidaknyamanan. Namun hasilnya sepadan, kehidupan yang autentik, bermakna, dan selaras dengan jati diri Anda. Mulailah hari ini. Pilih kebiasaan untuk dibangun, perubahan pola pikir untuk diadopsi, atau batasan untuk difokuskan. Kemajuan, bukan kesempurnaan. Dan ingatlah, membangun kembali tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap batu bata yang Anda letakkan akan membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang layak Anda dapatkan. Perjalanan yang Anda tempuh dari menghilang menuju transformasi tidaklah mudah, memerlukan keberanian, kesabaran, dan kemauan untuk menghadapi kebenaran yang tidak menyenangkan. Namun imbalannya tidak dapat disangkal, kehidupan yang autentik, bermakna, dan benar-benar milik Anda. Sekarang, giliran Anda. Satu langkah yang dapat Anda ambil hari ini untuk memulai transisi Anda. Mungkin Anda perlu berhenti menggunakan media sosial, membuat jurnal, atau meluangkan waktu untuk merenungkan tujuan Anda. Apapun itu, berkomitmenlah terhadapnya. Saya tantang Anda untuk menghilang, tidak selamanya, tetapi cukup lama untuk memfokuskan kembali dan terhubung kembali dengan diri Anda sendiri. Jika pesan ini selaras dengan Anda, luangkan waktu untuk berkomitmen pada perjalanan Anda. Silakan tulis "saya siap" di bagian komentar, sebagai indikasi keputusan Anda untuk mundur dan beralih. Dan ingatlah, dunia tidak membutuhkan versi Anda yang lebih lantang. Dunia membutuhkan versi Anda yang paling autentik, versi yang selaras, terfokus, autentik, dan tak menyesal.
Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan konten inspiratif lainnya seperti ini. Tetaplah kuat dan kita akan bertemu di video berikutnya.